warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi integral. Aplikasi integral atau penggunaan integral. Yang pertama kita bisa menggunakan integral tak tentu untuk menentukan gradien garis singgung. Penggunaan integral tak tentu untuk menentukan gradien garis singgung dapat dilihat pada contoh berikut. Misal, diketahui sebuah kurva fungsi y sama dengan fx melalui titik P dengan koordinat 4,1, jadi x-nya 4, y-nya 1. Jika persamaan gradien di titik y adalah y aksen atau turunan y sama dengan x dikurangi 2, persamaan kurvanya seperti apa? Nah, penyelesaiannya, turunan y atau y aksen sama dengan x dikurangi 2. Turunan y atau y aksen ini bisa juga ditulis dy per dx. Y ini merupakan fungsinya y, dia berupa variabel x, jadi mengandung variabel x, makanya kita dipernya per dx. Kalau lupa, lihat lagi catatan tentang turunannya. Di dx sama dengan x dikurangi 2. dy, x-nya dipindah ruas karena dia pembagian berubah menjadi perkalian. Di sini dikali. Nah, ingat, dy masing-masing diintegralkan. dy diintegralkan, x dikurangi 2 dx diintegralkan. Ya, masing-masing ditambah lambang integral. Integral dari dy adalah y, sementara integral dari x dikurangi 2, x diintegralkan 1, karena ini pangkatnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini juga jadi pangkat 2. 2 diintegralkan menjadi 2x plus c. Belum selesai, karena kita belum tahu nilai c-nya. Untuk menentukan nilai c-nya, nah karena kurva melalui titik P yang berkoordinat di 4,1, maka setiap ada x diganti dengan 4 dan setiap ada y diganti dengan 1. Y sama dengan, dari persamaannya tadi, y sama dengan setengah x kuadrat dikurangi 2x plus c. Y-nya diganti 1, x-nya diganti 4, x ganti 4. C-nya biarkan 1, 4 dikuadratkan 16, jadi setengah dikali 16, 2 dikali 4, 8 ditambah c. 1, setengah kali 16, 8 dikurangi 8 ditambah c. 8 dikurangi 8, 0, habis, maka 1 sama dengan c. Jadi c-nya nanti tinggal diganti 1. Jadi persamaan kurva tersebut adalah y sama dengan setengah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Selanjutnya, integral tak tentu juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Nah, ini di SMP harusnya sudah ada di fisika. Jika S melambangkan atau menyatakan jarak suatu partikel itu benda ya, T itu adalah waktu, dan VT adalah kecepatan, sedangkan AT adalah percepatan, maka dapat diturunkan rumus sebagai berikut. Kecepatan atau VT itu didapatkan dari menurunkan dari fungsi jarak, jadi turunan S. Sementara kalau percepatan itu turunan dari kecepatan atau turunan dari V. Atau bisa juga jarak diturunkan 2 kali. Jadi jarak itu pertama diturunkan ketemu kecepatan, diturunkan lagi ketemu percepatan. Contoh misalnya, suatu partikel bergerak dengan percepatan AT sama dengan 24T ditambah 10. Maka tentukan fungsi kecepatan partikel jika percepatan partikel pada T sama dengan 10 adalah 1303. Yang kedua, tentukan fungsi jarak jika jarak partikel pada T sama dengan 10 adalah 4532. Penyelesaian, kita fungsi kecepatan dulu, yaitu VT. Ingat,
karena kita yang diketahui adalah percepatannya, tadi di slide yang sebelumnya, percepatannya diketahui, kita mau menentukan VT atau kecepatan. Kita tahu padahal percepatan atau AT itu sama dengan turunan dari kecepatan atau V aksen T yang sama dengan 24T plus 10. Ingat, kita ingin menentukan, mencari kecepatan atau VT. Kita sudah tahu turunannya, sehingga kita kalau ingin menentukan kecepatan atau VT, kita perlu mengintegralkan. Ini lambang integral ya. Integral dari 24T ditambah 10 terhadap dt. Ingat, karena ini fungsinya terhadap T, maka D-nya juga terhadap T. VT, maka 24T diintegralkan, 24-nya tetap, karena nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1. 1 ditambah 1 tambah 1 ditambah 10 diintegralkan ketemu 10T ditambah C. Jangan lupa selalu ada nilai konstanta. 24 per 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12, T, 1 tambah 1, 2. 10T plus C. Nah, karena tadi sudah disebutkan kalau pada T10 nilainya adalah 1303, maka kita tinggal masukkan setiap ada T diganti dengan 10. P10 sama dengan 12, ini dikuadratkan berarti 10-nya dikuadratkan, ditambah 10 dikali 10 ditambah C. VT pada V10 adalah 1303, berarti VT-nya, V10-nya diganti 1303. 12 dikali 10 kuadrat 100 berarti 1200, 10 kali 10 100 ditambah C. 1200 tambah 100, 1300 ditambah C, berarti C-nya 3. Sehingga fungsi kecepatannya kita tinggal ganti, kalau ini dari sini VT-nya sama dengan 12T kuadrat, 12T kuadrat ditambah 10T tambah C-nya diganti 3. Kita ketemu fungsi kecepatannya adalah VT sama dengan 12T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Selanjutnya, kita mencari fungsi jarak atau ST. Ingat, kita sudah tahu fungsi VT, sementara VT itu didapat dari menurunkan ST atau S aksen, yang sama dengan adalah 12T kuadrat tambah 10T plus 3 di set tadi ya sebelumnya. Nah, sehingga ketika kita mau mencari ST, kita perlu mengintegralkan nilai dari VT atau turunan S-nya. 12T kuadrat ditambah 10T ditambah 10 dt. Nah, terhadap T ya. ST, ingat. Nah, ini 12, tetap 12. 2, berarti 2 ditambah 1. Pangkatnya juga 2 ditambah 1. 10 juga sama, 10. Karena nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1 ditambah 1. Juga 1 tambah 1. Plus 3T. Jadi nggak ada, jadi ada T-nya. Jangan lupa ditambah C. ST sama dengan 12 dibagi 2 ditambah 1, 3. 12 bagi 3, 4. T pangkatnya 2 tambah 1, 3. 10 dibagi 1 tambah 1, 2. Berarti 10 bagi 2, 5. T-nya pangkat 2. Ditambah 3T plus C. Sama dengan langkah pada fungsi kecepatan, karena diketahui pada T10 nilai jaraknya adalah 4532, maka setiap ada T diganti dengan 10. 10. T diganti 10, T diganti 10, pangkat 3, 5, 5, T 10, ini pangkat 2, pangkat 2, 3, 3, dengan 10, 10, tambah C. Ingat, nilainya adalah 4532. 4, 10 pangkat 3 itu 1000, nolnya ada 3, 1, 2, 3. Terus ditambah 5, 10 kuadrat 100 ditambah 3 kali 10, 30, tambah C. 4532 sama dengan ini dikali ini. Ketemu 4000, 5 dikali 100, 500.
tambah 30 tambah C. Berarti nilai C-nya kalau kita ketemu 4.530, berarti C-nya sama dengan 2. Sehingga fungsi jarak, nah nih dari S ini C-nya tinggal diganti dengan 2. Sehingga fungsi ST atau fungsi jaraknya kita dapat 4T pangkat 3 ditambah 5T kuadrat ditambah 3T ditambah 2. Yang terakhir, penerapan pada bidang ekonomi. Nah, yang pertama adalah fungsi biaya. Biaya merupakan fungsi terhadap kuantitas atau K. Ini biaya ya. Fungsi biaya total dapat ditentukan jika biaya marginalnya diketahui. Nah, kita bisa mulai rumus seperti ini. C sama dengan integral dari CM dx, karena ini terhadap kuantitas ya. Di mana C itu merupakan biaya total dan CM itu biaya marginal. Yang kedua adalah untuk fungsi pendapatan. Pendapatan merupakan fungsi sama terhadap kuantitas juga. Fungsi pendapatan total dapat ditentukan jika pendapatan marginalnya diketahui. Rumusnya R sama dengan integral dari MR. Kalau C biaya, kalau R pendapatan. Keterangannya di mana R merupakan pendapatan total dan MR merupakan pendapatan marginal. Contoh, biaya marginal suatu perusahaan diketahui atau ditentukan oleh CM sama dengan 6Q kuadrat dikurangi 4Q plus 7. Dan biaya tetap atau K-nya, K ini nanti akan menggantikan nilai C atau konstanta, K sama dengan 5 dengan yang disebutkan. K adalah konstanta integrasi atau konstanta untuk pengintegralan. Tentukan biaya persamaan biaya totalnya. Misalnya, persamaan biaya total diperoleh dari operasi pengintegralan atau mengintegralkan dari fungsi CM yang diketahui berikut. Nah, ingat rumusnya. Karena biaya total berarti kita menggunakan C sama dengan integral dari CM dx. Terhadap dx ya. Integral ini sudah diketahui CM-nya 6Q kuadrat dikurangi 4Q plus 7. Berarti 6Q kuadrat dikurangi 4Q plus 7 terhadap dx. 6 pangkatnya 2 berarti 2 tambah 1. Pangkatnya juga ditambah 1, 2 tambah 1. 4, nggak ada pangkatnya berarti 1 tambah 1, ini juga 1 tambah 1 plus, kalau ini nggak ada menjadi ada 7. Nah, jangan lupa ditambah. Kalau biasanya ditambah dengan C, karena ini sudah disebutkan di awal konstantanya adalah K, maka kita ganti dengan K. 6 dibagi 2 tambah 1 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, ini jadi pangkat 3, kurangi 4 dibagi kita menuju 2, 4 dibagi 2 2, nya jadi pangkat 2 ditambah 7Q plus K. Karena K disebutkan bahwa nilainya 5 ini, maka persamaan biaya totalnya adalah C sama dengan 2Q pangkat 3 dikurangi 2Q kuadrat ditambah 7Q plus 5. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.